أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأولاده وذريته وأهله وأصحابه ومن تبعهم الهدى من يوم هذا إلى يوم القيامة وإلى حضرة Syekh Jalaluddin Tafsir Jalalain wa thumma ila hadrati musannif kita ta'lim wa hadiyatan bi barakati ummul Quran waqtin hadal kitab ta'lim ba tafsir Jalalain syai'ulillahi lahum al-Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu terakhir itu apa? Yang menjadawat jadair ya jidin bila jidin itu ya cerita apa cerita anak itu ya mana tadi siapa namanya Kiki kemarin dengar cerita nggak nggak ikut denger ya itu nggak dibiayai orang tuanya aja kemarin ngaji taklim itu akhirnya akan bisa menyelamatkan orang tuanya. Kita taklim jangan kecil hati ya. Rajin yang penting kalau perlu kalau nggak punya bekal dari rumah ke pesantren jalan kaki aja ya yang penting di pesantren nggak akan kelaparan rajin apalagi kemarin mengikuti yang minggu kemarin taklim itu yang namanya selamat itu anaknya ya menyelamatkan orang tuanya itu nggak dikasih bekal hanya dikasih doa ya, sama orang tuanya itu akhirnya menyelamatkan. Jangan kecil hati, semangat. Gitu. Biasanya orang yang sukses itu kan kayak Kiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hanya 2 baris, tapi ceritanya setengah jam loh lebih. Nggak apa-apa diulang lagi aja. Tapi nggak cerita kayak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah dan dikatakan ya, kil itu nggak jelas. Kemarin sudah Bapak sebutin ya. Kil itu katanya kalau orang Jawa bilang jari ini. Percaya terserah Anda. Nggak percaya boleh, percaya juga boleh. Ya, hanya katanya, tapi ini kan ulama yang menyampaikan. Kil batu kecil namanya kerikil. Buah kecil namanya pentil. Daging kaki sapi namanya kikil. itu humoran orang kayaknya dulu itu gitu ya di sela-sela ngaji itu ada humornya. Kalau nggak ada humornya jenuh. 98% guru ngaji kitab kuning itu nggak bisa humor, jarang sekali yang bisa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah dan dikatakan kalau orang Jawa itu jari ini percaya syukur, nggak percaya juga boleh. Tapi kalau nggak percaya kebangetan, nah ini yang mengatakan ulama. Dijidin halaman 20 mengulang yang kemarin itu. 22 dari bawah. Wakilah dan dikatakan bijidin anugerah Allah. Bijidin anugerah Allah la bijidin. Tidak ada sebab. La bijidin tidak ada sebab untuk meraih anugerah kalau tidak sungguh-sungguh maksudnya. Kullu majdin
tidak akan tercapai. Kalau kalian tidak ingin meraih sesuatu, ya tentunya harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, tentu anugerah itu tidak akan tercapai. Ini udah Bapak jelasin panjang lebar melalui cerita yang kemarin. Fahal jadun, apakah sesuatu anugerah itu bila jidin, fahal jadun, apakah suatu anugerah itu bisa dicapai bila jidin, bila mana tidak sungguh-sungguh mencapainya, bimujudin, dengan sungguh-sungguh, bimujudin, dengan sungguh-sungguh nanti akan bisa didapatkan. Makanya kalau terkenalnya manjada wajada kemarin itu. Fakam abdin, apakah ada budak, apakah banyak budak yakumu yang bisa menempati maqama khurri, tempatnya orang merdeka, wakam khurri, dan berapakah banyak orang yang merdeka yakumu maqam ma'abdin, yang menempati tempatnya hamba atau budak. Jadi kebalikannya ya, ada seorang budak, kemarin sudah ada Bapak jelasin, bisa menempati makom yang sangat mulia. Contohnya Bilal, terus Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ya bangsa Persia, itu 4 kali dijual itu. Sampai ketemu Nabi itu 4 kali dijual, berantai, dijual ke si A, si A dijual si B. Dalam rangka Salman Al-Farisi ini karena orang pintar mencari Nabi. Ada juga orang yang terhormat tapi menempati tempatnya budak. Kalau dia kerjanya, belajarnya nggak sungguh-sungguh. Nah, ini sudah Bapak jelaskan yang kemarin panjang lebar. Berikutnya ganti pasal. Faslun ini bab fil jiddi, orang yang sungguh-sungguh. Fil jiddi, orang yang sungguh-sungguh. Wal muwadzabati, dan terus-menerus. Wal himmati, dan mempunyai cita-cita. Sumala Buddha, akan tetapi pasti minal jiddi, harus sungguh-sungguh. Wal muwadzabati, dan terus-menerus langgeng. Wal mulazamati, dan menepati li thalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Wa ilaihi, dan bagi orang yang muadzabah, mulazamah, murid ya, harus mempeng itu sungguh-sungguh. Kalian belajar sungguh-sungguh, terus-menerus, dan tetap setiap waktu, setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau enggak terus-menerus belajarnya, hari ini belajar 6 jam tapi 4 hari nanti berturut-turut enggak belajar, itu enggak bagus. Sedikit tapi terus-menerus. Muadzabah, mulazamah. Muadzabah itu terus-menerus, mulazamati itu menepati waktu. Waktunya belajar itu kapan? Ya pagi sama malam. Nah, itu harus terus-menerus. Al-isyarati, diisyaratkan fil Qur'ani. Al-isyaratu diisyaratkan, disebutkan fil Qur'ani, dalam Quran, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, walladzina jahadu, walladzina, orang banyak, jahadu, orang yang sungguh-sungguh, fina dalam meraih jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh akan aku berikan petunjuk, hum, kepada orang banyak yang jahadu tadi. Hum ini kembalinya ke alladzina jahadu. Jadi kalau bersungguh-sungguh kalian itu, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Walaupun kalian itu dalam keadaan pas-pasan, walaupun kalian itu dalam keadaan nggak punya, penuh keterbatasan, itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum, sungguh-sungguh aku akan memberikan petunjuk pada orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku. Subulana artinya jalanku, kata Allah. Kata Allah, ini jalanku bersungguh-sungguh, berjihad. Jihad itu sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila, dan katanya
Saurna, orang Sunda saurna ya. Saurna. Wakilah dan katanya, wakilah dan dikatakan. Jadi yang mengatakan ini nggak jelas. Orang ulama-ulama dulu itu nggak, kadang-kadang nggak mau dinukil. Dia ngasih nasihat, itu pokoknya nasihat aja. Tapi jangan bilang saya yang ngasih nasihat. Itu karena waroknya orang dulu ya. Padahal nasihatnya bagus. Wakilah dan dikatakan man orang tolaba yang mencari man syai'an sesuatu. Wajada dengan wajada bakal menemui, wajada dengan sungguh-sungguh, wajada bakal menemui waman dan orang koro'a. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh berusaha pasti akan berhasil, maksudnya gitu. Makanya di sini manjada wajada itu dari sini. Ya ada pepatah yang singkat di kita itu ada sangat terkenal ya. Dulu di TV itu apa itu? Film sinetron apa itu? Si Zidan itu, inget nggak? Sama Deddy Mezwar. Manjada wajada itu kalau sore puasa itu sinetron itu terkenal sekali. Ya dari sini jada wajada. Itu dari kitab Tahlim Ta'lim. Waman dan orang koro'a yang mau ngetok. Nah, kalau kalian mau bertamu itu kan ngetok pintu ya, tok 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 tok. Waman dan orang koro'a yang mau dodok tuh ngetok ya. Al-baba pintu. Walaja maka pintunya maka kamu bisa masuk. Walaja maka kamu bisa masuk. Jadi kalau kamu mau masuk pintu terkunci ya ketok. Artinya apa? Usaha. Kamu mau masuk pintu, pintunya nggak bisa dibuka, diem aja ya nggak akan berhasil. Maksudnya itu. Nah, walaja itu kelebihan itu. Walaja lagi ya. Wakila dan dikatakan biqadrima wakila dan katanya dikatakan biqadrima dengan seukuran sesuatu ta'anna biqadrima wakila dan dikatakan biqadrima seukuran sesuatu ta'anna kerepotan. Jadi orang itu pasti akan mendapatkan kerepotan, maksudnya gitu. Tanah lu akan mendapatkan sesuatu tatamanna mengharap kalian angan-angan sapa sira. Jadi setiap angan-angan itu kalian cita-cita, tatamanna itu kalau bahasa Jawanya angan-angan sapa sira. Itu ya cita-cita, harapan itu pasti akan ada kerepotan. Seperti Kiki ya, berapa hari itu bolosnya? Ya punya angan-angan, ayo saya harus lulus SMP, setelah SMP harus lulus SMA, kayak Pak Rohmin Dahuri nanti jadi menteri. Ya. Pasti ada gangguan, ada kerepotan, segala kekurangan itu ada. Kila dikatakan yuhtaju, jadi kalau kamu punya cita-cita, maksudnya itu pasti akan ada rintangan. Tata'anna itu kerepotan. Rintangan ya apa aja? Dari segi biaya, dari segi orang yang melemahkan cita-cita kita, yang mengganggu kita, lingkungan kita, ya kadang-kadang teman dekat kita. Udahlah, nggak usah ke pesantren lagi, ngapain? Bisa ngaji juga, kita nggak bisa ngaji juga, ikut aja jadi makmum, nggak usah jadi imam. Itu salah satu gangguan dari teman. Termasuk juga biaya segala macamnya. Itu namanya tata'anna. Kila dikatakan yuhtaju dibutuhkan kita ilmi bagi pelajar, bagi murid, watafak kuhi untuk memahami ila jiddi yakni kesungguhan. Atau yuhtaju dibutuhkan kita ilmi untuk belajar, watafaqahi untuk pemahaman, ila jiddi ke sungguh-sungguh. As-salasati itu ada 3. Jadi kalau kalian mau berhasil itu dibutuhkan 3 hal atau 3 perkara. Ini bahasanya bulat. Taklim itu terkenal bahasanya paling sulit. Paling sulit ini karena ini bukan bahasa Arab asli Arab sana, jadi Arab kampung lah gitu.
Kampung itu kadang-kadang kan kita sama-sama Sundanya nggak tahu ya. Jadda itu kalau di Mekah, Madinah ya, itu jarang ditemui waktu itu. Biasanya orang-orang kampung, makanya bahasanya sulit. Nah, maksudnya ingin mengatakan kalau kamu ingin berhasil itu harus ada 3 perkara. Gitu aja mah susah itu. Taju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasatin. Kalau kamu ingin berhasil itu ada 3 hal. Yang pertama apa? Al-muta'allimu artinya orang yang belajar, murid, thalib. Kalian kalau kamu berhasil ya ada murid. Guru nggak ada murid nggak akan berhasil. Sepinter, sepandai apapun orang itu kalau nggak ada murid ya nanti gagal. Nggak ada murid gimana? Pertama harus ada murid. Yang kedua ada ustadi, ada guru. Yang ketiga ada abdi, artinya bapak, keluarga. Itu harus sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian ingin berhasil itu ada 3 hal yang harus sungguh-sungguh, ila jiddin salah satu. 3 hal. Muridnya rajin, gurunya nggak rajin, nggak akan berhasil, banyak gagalnya. Ya. Guru rajin, muridnya ngaji tinggal tiduran, gurunya ya nggak akan berhasil. Nah, yang tidur kemarin kan nggak kebagian cerita apa itu, ya nggak akan berhasil. Jadi kalau guru harus rajin hadir, rajin ngajar, murid juga harus rajin mendengarkan, rajin menulis. Nah, kalau ditinggal tidur, ya nggak akan bisa muridnya. Guru tetap gagal. Pandai apapun guru, seenak apapun guru menyampaikan, kalau ditinggal tidur, murid juga tetap bodoh. Padahal tujuan belajar itu kan izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, yang pertama apa? Mencari ridha Allah. Ya kalau ngaji gurunya ngomong nyoroto selama 2 jam, muridnya mendengkur di atas bangku, ya tetap aja bodoh muridnya. Ya. Jadi dua-duanya harus serius. Yang ketiga apa di sini? Wal abi dan bapak. Artinya bapak di sini ya keluarga. Ya, bapak, ibu, kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu, berarti saudara-saudaranya, ya, apakah bibinya atau pamannya. Itu minimal kayak dongengan bapak yang kemarin, kiai bapak dulu yang didongengkan ke bapak, minggu kemarin bapak dongengkan ke kalian, minimal itu doa. Kalian dibekali doa orang tua itu udah luar biasa. Seandainya terbatas nggak bisa bekalin uang aja, udah jalan kaki. Dulu Kiai Karim, ya pendiri Lirboyo yang sekarang santrinya 60.000 itu jalan kaki dari mana itu? Dari daerah Lasem. Lasem itu Jepara, dekat Kudus sana. Kemana? Ke Bangkalan Madura jalan kaki tuh. Jalan kaki Kiai Karim itu. Jalan kaki. Mbak beras dipanggul gitu, ya dipanggul jalan kaki dari Lasem ke Madura nggak tahu berapa ratus kilo. Sampai di Madura berasnya diminta kiainya oleh Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Sini, Karin bawa sini, kamu bawa apa? Beras Kiai, bawa sini. Udah, kamu ke belakang, beras ini kamu kasihkan makan ayam. Tuh, jauh-jauh jalan kaki ratusan kilometer, bawa bekal beras tadinya untuk ngeliwat di pos pesantren. Oleh kiainya diuji, ya, suruh ngasihin makan apa? Ayam. Tuh. Ya, namanya cobaan ya macam-macam itu diuji oleh kiai. Nah, Kiai Khalil itu ya min ba'dil auliya ya. Nanti itu bapak ceritain nanti ya, enggak tuntas nanti. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya apa? Yang namanya Karin kecil ini ya ikut ya. Enggak marah, enggak apa, tetap sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Jadi menantunya seorang ulama besar di Kediri, dimodali didirikan apa musola kecil. Per hari ini itu santrinya kurang lebih 60.000. 60.000 pesantren terbesar, terbanyak muridnya di Indonesia. Luar biasa. Jadi uji baru siapa? Cipares ini jalan kaki aja. Ya, kalau Lasem itu di Jepara Kudus ya sampai Madura harus nyebrang laut. Itu Kiai Karim kecil itu gede kalian mau jalan kaki, nggak apa-apa. Ya, itu sungguh-sungguh. Keluarga juga harus sungguh-sungguh. Era dulu kalau kalian misalkan membantah ya dulu Pak, zaman sekarang udah nggak ada korelasinya, udah nggak sesuai zamannya. Ya dengan keterbatasan lah.
Punya 5 perak, bawa 5 perak. Punya 10 perak, bawa 10 perak. Kayak kemarin itu, ya. Arif billah, arif walidain. Ya, kamu kan yang mengetahui orang tua kamu. Punya enggak orang tua kamu itu yang tahu kalau kamu mengenal orang tua kamu enggak dikasih bekal pun atau dikasih bekal sedikit itu jangan marah. Kamu kan mengetahui kalau kalian masih marah kepada orang tuamu berarti kamu belum kenal siapa orang tuamu. Ya. Kalau kalian kenal oh dikasih sedikit enggak sesuai harapanku misalnya. Ya, berangkat aja jangan mengeluh. Nanti kayak Kiai Karim gitu. Jadi banyak contohnya orang yang sengsara itu nanti akhirnya luar biasa. Itu namanya wal abi itu bapak. Jadi 3 hal kalau mau berhasil. 1, santri yang rajin, yang enggak ngantuan ya. Nah, nanti ngantuan pun disinggung nanti enggak usah bapak nasihatin, taklim nasihati. Yang kedua, guru yang rajin juga. Yang ketiga, orang tua yang serius. Kalau nggak punya uang ya gimana caranya? Sekarang banyak beasiswa kan. Bukan beasiswa ini itu yang gratis tuh banyak. Ingkana fil ahyai, ingkana ada fil ahyai di suatu kehidupan perdesaan. Jadi kalau kalian tinggal di desa itu harus ya itu 3 hal tadi kalau mau berhasil. Ansadani telah dibacakan kepadaku. Nah ini membaca syair lagi. Hanya sayang bapak itu bukan ahli adab ya, bukan ahli bahasa Arab. Nah ini kan harusnya Dr. Maman yang nagoman syair ini jagonya, beliau jurusannya. Kalau bapak belum pernah ngaji ya, masalah nagoman itu ada ilmunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadani telah dibacakan kepadaku. Siapa yang membacakan? Syekh Imam Al-Ajlu yang agung, Al-Ustadzu Guru Sadiduddin Asy-Syairazi, Imam Sadiduddin Asy-Syairazi Lisyafi'i yang membacakan syairnya Imam Syafi'i. Nah ini syairnya Imam Syafi'i ini. Al-jiddu yudni kulli amrin sasi'in wal jiddu yaftahu kulaba bin muhlikin wa ahaqqu khalqillahi bil hammin ru'un zu himmatin yubla bi'i shindoyikin. Nah, kebetulan bisa ya. Masuk ya nadanya ya. Ini kebetulan aja itu, bukan ahlinya ya. Kalau nggak masuk ya mau di ini tapi bisa baca itu aja. Nah, kalau kalian ya baca aja susah ya, apalagi nyari-nyari lagam. Ya, nanti bisa. Ini syairnya Imam Syafi'i. Al-jiddu bisa. Nah, yudni mendekatkan. Adna yudni dekat. Dana itu kan ada di Quran itu. Dekat. Yudni al-jiddu bisa atau mampu yudni mendekatkan. Kulli amrin setiap perkara. Sasi'in yang jauh wa al-jiddu sungguh-sungguh itu bisa atau mampu. Al-jiddu sungguh-sungguh itu bisa yudani mendekatkan kulli amrin setiap perkara. Sasi'in yang jauh atau yang sulit. Sasi'in itu yang jauh atau yang sulit. Kalau mendekatkan tentunya lebih dekat yang jauh artinya ya. Al-jiddu sungguh-sungguh itu mampu yudani mendekatkan kulli amrin setiap perkara. Sasi'in yang jauh. Wal jiddu dan sungguh-sungguh itu yaftahu mampu membuka kula babin setiap pintu mughliqin yang tertutup. Itu sama ya hakikatnya dengan yang di atas tadi ya. Kula babin mughliqin setiap pintu yang tertutup. Wa haqqu khalqin dan haknya wa haqqu khalqillahi dan haknya ciptaan Allah. Bilhamin diperhatikan umruun setiap perkara. Jadi haknya Allah, makhluk Allah itu ya diperhatikan. Mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, itu ya diperhatikan setiap perkara. Zu himmatin yubla bi'isin doyikin. Masih yang di atas tadi ya.
Zuhimmatin yang mempunyai cita-cita, himmah, yubla itu pasti dicoba. Setiap orang yang mempunyai cita-cita, yubla pasti dapat cobaan. Bi'ishin dojikin dengan kehidupan yang fakir, yang rupak itu apa ya? Dojikin itu rupak kalau bahasa Jawanya. Bi'ishin dojikan dengan kehidupan yang fakir. Kalau ma'isyah, ish itu kan kehidupan. Ada kaitannya dengan ekonomi, berarti fakir lah. Zuhimmat dari setiap orang yang mempunyai cita-cita yubla ya akan dicoba bi'ishin doyikin dengan kehidupan yang fakir. Itu udah pasti, nggak usah Bapak jelasin. Yang kaya pun kalau namanya belajar ya dicoba dengan kekayaannya. Karena banyak mengeluarkan biaya. Tadi siang Bapak itu diceritain ya, Haji itu ada keponakannya datang, itu anaknya mau masuk ITB, katanya biayanya harus ada uang 38 juta. Ya orang kaya pun juga mikir ya, 38 juta itu bukan uang sedikit, uang banyak. Tapi kalau kalian pinter gratis, era sekarang di Indonesia itu paling makmur. Nah, Bapak punya keponakan itu, kuliah di ITB, sekarang masih di ITB. Itu apa-apanya gratis, malah dapat uang saku. Depan rumah pas Bapak itu tetangga kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Bandung. Dia juga gratis beasiswa. Plus uang saku 1 bulan 1 juta, loh, enak. Tapi kalau kalian pas-pasan prestasinya ya bayar berapa ITB 40 juta. Ya, orang kaya pun mikir itu namanya zoyikin itu rupak repot ya. Menghadapi keuangan. Orang kaya pun mikir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minad dalili 'alal khadha wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'salli baybi wat tayyib wa 'ansyal ahmaqi. Wa minat dalil dan dari dalil alal qadha atas ketentuan Allah, wa hukmihi dan hukumnya Allah. Bu'sul libaibi. Bu'sul libaibi. Fakirnya orang cerdas. Ya, orang cerdas pun ada fakirnya. Bu'sul libaibi, cerdasnya orang yang cerdas tapi fakir itu gimana? Bahasa yang halusnya. Fakirnya orang yang cerdas. Usul libaibi. Fakirnya orang yang cerdas itu kadang-kadang ya ada orang yang fakir, miskin, terbatas ekonomi tapi cerdas. Tapi ada juga orang yang kaya, ekonomi cukup tapi bodoh, longa-longo kaya kebo. Kadang-kadang dunia ini terbalik ya. Orang cerdas tapi nggak punya. Orang kaya cukup tapi bodoh longa-longo kaya kebo. Enggak tahu apa-apa. Bu'sul libaibi, fakirnya orang yang cerdas. Wa taibun aisyil ahmaqi. Dan kayanya, bukan kaya ya, kaya. Cukupnya lah. Cukup ekonominya orang bodoh loh, bener kan? Cukup ekonominya orang bodoh, yang di atas fakirnya orang yang cerdas, yang di bawah cukupnya orang yang bodoh. Atau kayanya orang yang bodoh, kaya bukan kaya tapi kaya harta ya. Kaya hartanya orang yang bodoh ya. Di dunia ini ada dua macam. Ada cerdas tapi bodoh, kaya tapi cerdas tapi pinter, cerdas tapi fakir. Kaya tapi bodoh, itu ya yang kaitannya dengan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini Imam Syafi'i. Lakin naman akan tetapinya orang ruziko lahijjah.
Ruziko ya lakin naman akan tetapinya orang ruziko diberikan rezeki ketentuan al-hijjah sulit yang sempurna kurrima tertutup al-ghina kekayaannya. Jadi sempurnanya orang yang sulit itu ya ditutup kekayaannya, itu sulit. Itu sangat sulit ujiannya. Tapi ya namanya ujian, kalau sangat sulit berarti sempurna. Kayak Bapak menerangkan masalah bab bab yang meriwayatkan hadis yang sahih itu ya. Bapak ibaratkan kalau yang sahih itu 3 imam aja beda. Kalian kan analogi Bapak apa? Orang kalian diberikan tugas bikin baju. Ada yang misalkan imam A itu tuh imam hadis itu. Misalkan imam siapa? Imam Hakim itu. Jahitannya agak bengkong sedikit, dia udah lulusin aja. Yang satu bengkong dikit, terus masang kancingnya agak bengkok, lulus juga Imam Tirmidzi. Tapi Imam Muslim enggak, harus lurus ya, jahitannya lurus, pasang kancingnya lurus. Kan toh tiga-tiganya yang macam-macam kriteria itu kan bisa dipakai. Nah, kalau Imam Muslim, Imam Bukhari pokoknya harus sempurna, jahitannya lurus, rapi, pasang kancingnya lurus. Kalau Imam Tirmidzi nggak apa-apa lah pasang kancingnya menceng, yang penting jahitannya lurus, nggak kelihatan ini. Gitu. Nah, Imam Hakim jahitannya menceng nggak apa-apa, terus pasang kancing bajunya agak menceng juga nggak apa-apa. Yang penting untuk santri ini, yang penting bisa dipakai. Menentukan hadis juga udah macam-macam. Ya, ini juga. Tapi yang paling celaka tiga-tiganya nggak memenuhi syarat, tapi toh bisa dipakai. Itulah orang yang miskin tertutup rezekinya, itu udah paling celaka. Itu biasanya orang miskin yang bodoh, dia nggak rajin, itu tertutup. Orang mau sedekah juga males. Kalau orang miskin rajin, orang sedekah juga males, nggak punya biaya bantu itu. Orang miskin, bodoh, pemalas itu biasanya tertutup pintu rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ziddani saling bertentangan. Yaftarikoni nampak jelas perbedaannya. Jadi 2 hal tadi, orang yang fakir cerdas, orang yang kaya bodoh, itu kan jelas sekali perbedaannya. Maksudnya itu jelas, nggak usah dijelasin, udah jelas-jelas beda, itu semua orang tahu. Tafarruqu artinya saling berbeda atau saling bertentangan. Wa ansitu dan telah diceritakan kepadaku, dibacakan kepadaku li ghairihi selain syairnya Imam Syafi'i tadi di atas. Tamannata antum siya fakihan munadiron bi ghairi ana'in wa jununu fununu. Maaf sekali lagi Bapak nggak bisa syair itu juga ada ilmunya. Bapak belum pernah ngaji. Hanya bisa baca aja. Kayak baca puisi aja ada yang bisa, ada yang enggak. Kalian baca bisa puisi enggak? Dulu Bapak enggak. Aku kalau sampai waktuku, walau peluru menembus kulitku, itu puisinya Khairil Anwar itu. Aku kalau sampai waktuku, gitu. Belum tentu sama ya. Kalau puisi Indonesia Bapak bisa jago dulu, jago baca puisi itu jago Bapak. Tapi puisi Arab itu nggak bisa lagamnya karena ilmunya ada ilmu khusus. Ya, Ustadz Adi Hidayat itu jagonya jurusan sastra Arab. Pak Maman itu nanti tanya itu, lagamnya gimana Pak Maman ini? Gitu. Tak tanyain. Itu kalau kesini ya, tanyain ini taklim ta'alim gitu. Lagamnya gimana yang bagus? Ini kalau bisa lagamnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Taman neta kamu seandainya punya berangan-angan cita-cita. Taman neta cita-citamu antum sia tiba-tiba sore hari fakihan faham ilmu fikih, faham ilmu agama maksudnya munadiron dan pandai debat. Kamu itu kalau seandainya berangan-angan tiba-tiba sore hari kok tiba-tiba kamu menjadi pinter, nggak belajar, nggak apa, berangan-angan ya Allah. Nah,
Mudah-mudahan saya besok sore itu tiba-tiba paham semua kitab yang diajarkan Pak Fakih, bisa baca sendiri, bisa menerangkan. Kadang-kadang ada ya orang berangan-angan itu. Mungkin nggak? Misalkan sekarang ini sore ya, kalian berangan-angan, ya Allah mudah-mudahan besok sore saya bisa baca taklim ta'alim kayak Pak Fakih, bisa menjelaskan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya, kita terusin aja barangkali. Mungkin nggak menurut taklim ya? Itu nggak mungkin menurut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang bagus. Tamannaita seandainya kamu berangan-angan antum sia sore hari kamu mampu fakihan, mampu memahami ilmu agama, munadhiran dan ahli debat, ahli diskusi, batsul masail, bi ghairi anain, dengan tanpa kerepotan belajar. Kerepotan itu maksudnya belajar. Kamu berangan-angan bisa tapi tanpa belajar. Berangan-angan boleh aja berangan-angan, tapi mungkin enggak. Wa jununu itu termasuk sifatnya orang yang gila, orang yang edan. Ya nggak mungkin lah. Belajar 1 tahun aja belum tentu ya. Kamu belajar bisa baca kitab kayak Pak Fakih, taklim ta'alim. Belajar 2 tahun. Sore besok sore ya. Menurut taklim ta'alim ini ya, ulama yang membaca yang punya syair ini, kamu itu dibaratkan mempunyai sifat yang gila, kayak orang gila. Menghayal yang enggak ini susah lah. Harus diperlukan proses waktu yang cukup panjang. Jadi ini termasuk wal jununu, itu memiliki sifatnya orang yang gila. Fununu yang macam-macam, macam-macam aja. Ya kalau mau bisa baca ya harus belajar. Setahun bisa enggak? Mungkin. Kalau kalian cerdas ya mungkin aja. Kalau biasa-biasa aja, biasanya itu 6 tahun kalian belajar kitab kuning itu baru bisa. Jadi kamu hitung aja sama Pak Fakih baru berapa lama belajar. Kurang lebih 8 bulan, 10 bulan. Ya kamu tambah aja, nanti kamu siriin. Kalau kamu 6 tahun baru bisa baca, berarti IQ kalian standar pada umumnya kayak Bapak ini itu. Tapi kalau 2 tahun bisa, berarti kalian itu IQ-nya cerdas. Setahun bisa, ya cerdas kayak Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya cerdas. 13 tahun hafal Muwatta, hafal Quran, hafal Bukhari, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian itu berpikir besok sore bisa, katanya ada ilmu laduni. Ilmu laduni yang tanpa kita belajar itu tiba-tiba bisa ya, enggak kayak gitu, nanti ada penjelasannya. Memang ada ilmu yang kita tanpa belajar itu tiba-tiba bisa. Itu ada, tapi bukan kayak gitu. Nanti kalau ketemu di pertemuan lain Bapak jelasin kalau masih ada sempat waktu. Laduni itu apa sih? Yang kita tanpa belajar, tanpa usaha tiba-tiba bisa. Itu banyak sekali itu. Contoh yang konkret, kalian nggak pernah belajar bengkel, tiba-tiba bisa memperbaiki bengkel. Itu termasuk ilmu laduni. Banyak nggak orang yang nggak belajar bengkel, nggak sekolah di montir tapi bisa? Banyak, itu laduni. Begitu juga agama juga ada. Tapi jangan kamu harapkan ilmu laduni itu ya, menurut ulama yang di sini di syair ini kamu itu termasuk mensifati sifatnya orang gila, orang gila. Walaisa iktisabu, walaisa dan tidak ada iktisabu. Iktisabu seukur kerepotan usaha. Walaisa iktisabu dan seandainya tidak ada usaha. Al-mali betul ya? Bapak ini maknanya apa ini? Al-mali duna musyaqqah. Walaisa iktisabu dan tidak akan mendapatkan hasil al-mali harta. Al-mali harta duna musyaqqatin tanpa bekerja keras.
tanpa bekerja keras. Musyaqqah itu bekerja keras, kerepotan. Jadi kamu tidak akan mendapatkan harta tanpa kerja keras. Ya. Kalau kalian nggak kerja, duduk manis itu ya nggak akan mendapatkan harta. Mau mendapatkan harta sedikit aja ya minta-minta, atau usaha duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau di kamar terus di rumah ya nggak dapat. Kalau yang dapat yang gede ya pintar kerja cari posisi kedudukan yang enak baru hartanya besar. Jadi karyawan, pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, pegawai swasta itu otomatis dapat gaji. Nah, itu termasuk apa yang kaitannya yang kemarin gitu. Jadi kalian tanpa minta pun pasti dikasih nanti akhir bulan waktunya gajian itu dikasih uang oleh perusahaan. Perusahaan nggak ngerti kebutuhan karyawannya, hak karyawannya itu namanya arif bil karyawan. Saya udah kenal nih sama karyawanku, akhir bulan pasti tak kasih uang ya gaji. Arif billah, arif dan arif itu kenal itu banyak sekali. Kalau kamu tanpa kerja keras ya nggak dapat uang. Tahammaluha yang menanggung terhadap musyaqqah. Jadi kalau orang mau dapat uang banyak yang gede kerja keras. Fal ilmu maka ilmu kaifa yakunu bagaimana ada. Kafal ilmu maka adapun ilmu itu kalau kalian ingin mendapatkan ilmu kalian juga harus menanggung kerja keras. Kaifa bagaimana yakunu ada. Olah dikatakan Abu Thayyib oleh Abu Thayyib. Walam aro dan apakah kamu tidak lihat fi uyubin nasi. Walam aro dan apakah kamu tidak lihat fi uyubin nasi di dalam cacatnya manusia. Fi uyubin nasi di dalam cacatnya manusia aiban cacatnya kanaksil qadirina sebagai orang yang tidak mampu padahal dia mampu. Ngerti nggak maksudnya? Orang itu padahal mampu, seharusnya mampu, tapi dia menjadi tidak mampu. Seharusnya si fulan itu mampu. Emang nggak punya kitabnya? Minta lagi nanti ke Ustaz Cukup. Jadi ada orang ya, orang itu seharusnya mampu, tapi karena nggak mau kerja keras, akhirnya menjadi tidak mampu. Bapak ulangi ya. Walam aro apakah kamu tidak melihat bin nasi di dalam cacatnya manusia aiban cacat kanaksil qadirina seperti tidak mampunya orang yang seharusnya mampu. Jadi orang yang seharusnya mampu tapi menjadi tidak mampu karena apa? Nggak sungguh-sungguh, nggak manjada-wajada ya. Ngaji banyak tidurnya, belajar banyak ngobrolnya, ngaji hilang kitabnya ya, itu satu-satunya cacatnya manusia gitu kata Imam Abu Thayyib gitu. Ya, harusnya mampu, tapi karena kitabnya hilang menjadi tidak mampu. Harusnya mampu dia cerdas, tapi karena ditinggal tidur Pak Fakih ngaji, ngajar ya menjadi tidak mampu, tidak bisa. Itu termasuk yang cacat. Nah, kalau tadi berangan-angan bisa dalam sekejap, itu sifat orang gila. Kalau seharusnya mampu, tapi karena lalai ya, nggak rajin, kurang sungguh-sungguh, akhirnya menjadi tidak mampu, itu termasuk cacat. Kalian mau dicap sebagai orang cacat? Ini menurut Syekh Thayyib, Abu Thayyib itu kalian termasuk orang cacat, alhamdulillah min dzalik ya. Seharusnya mampu, tapi karena pas ngaji ditinggal tidur, menjadi kalian itu tidak mampu. Ala tamami atas sempurnanya ilmu. Wala buta dan tetapinya li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Min syahril layali. Min syahril layali itu memanjangkan begadang malam. Melek itu apa sih? Nyilep. Ya. Ya, pokoknya enggak tidur malam itu apa? Begadang aja ya. Tapi masa mana nih kitab begadang? Kalau di Jawa melek. Nyilep. Bahasa Indonesianya apa? Jangan begadang lah. Masa mana nih kitab begadang?
Ya nggak tidur malam itu aja ya, nggak tidur malam. Bapak ulang ya. Ala tamami atas menyempurnakan bala buddha dan akan tetapinya li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu min syahril layali yang memanjangkan tidak tidur di malam hari. Jelas ya? Kalau di Jawa itu gampang singkat ya. Min syahril layali dalam meleke waktu dino wengi. Kalau bahasa Jawanya gitu, meleke waktu dino wengi. Kalau bahasa Indonesianya kan Bapak ya meraba-raba ya, memanjangkan tidak tidur di malam hari. Kalian harus nahan untuk tidak tidur. Kama kola seperti halnya yang dikatakan Asy-Syair dalam syair. Biqadaril kaddi tuksabul ma'ali. Biqadaril kaddi tuksabul ma'ali. Faman tolabal ula syahir layali. Biqadaril kaddi seukur kerepotan. Biqadaril kaddi seukur kemampuan kerepotan. Tuk sabu tuk tasabu ada tanya ya, tuk tasabu isoh repot, tuk tasabu isoh repot merepotkan. Apa ini? Tuk tasabu bisa diusahakan. Tuk tasabu iktasabaya alaiha maktasabat, itu kan yang diusahakan. Tuktasabu dapat diusahakan. Biqadril kadi dengan seukur kerepotan tuktasabu dapat diusahakan al ma'ali tempat yang mulia. Jadi kalau tempat yang mulia itu bisa diusahakan dengan kerja keras, maksudnya itu. Kalau kalian ingin mulia ya harus kerja keras, pengen pintar ya harus rajin belajar. Kalau pengen dapat pesantren terus ya harus rajin, niatnya yang kuat. Ya, niatnya yang kuat. Seperti cerita minggu kemarin, nggak dibiayai oleh bapaknya pun, hanya didoakan. Kalau niatnya kuat, itu bisa dicapai. Tuktasabu bisa diusahakan al-ma'ali tempat yang tinggi atau kemuliaan. Faman dan orang tolaba yang mencari man al-ala derajat al-ula di derajat yang tinggi. Syahirul layali maka harus bisa menahan tidur di malam hari. Baru ketemu ya. Menahan tidur di malam hari. Jadi kalau kalian ingin jadi orang yang sukses ya harus mampu menahan tidur di malam hari. Artinya apa? Bukan main catur, bukan main YouTube, bukan. Belajar, zikir, sholat malam, ya. Menahan tidur, itu melek wengi itu menahan tidur ya, bahasa ini jauh ya. Nanti akan mendapatkan tempat yang mulia. Tarumu menuju al-izza kemuliaan. Summa tanama kemudian kalau kamu menuju suatu kemuliaan, summa tanamu kemudian kamu tidur lailan di malam hari ya. Punya cita-cita tinggi kemudian kamu tidur, nggak pernah belajar, nggak pernah zikir, nggak pernah sholat tahajud, sholat hajat. Terus bagaimana itu? Ya husu diumpamakan menyelam al-bahro di lautan, mantolaba barang siapa mencari al-ali mutiara. Kalau kamu mempunyai tujuan untuk mencari kemuliaan itu ya jangan lantas summa tanamu laila. Yang berangkat tidur diumpamakan seperti orang yang menyelam di laut mencari mutiara. Tahu nggak menyelam di laut itu? Orang daya mampu menahan nafas menyelam itu berapa menit? Lima. Rata-rata kalau yang sudah terlatih itu hanya 4-5 menit.
Angkatan laut itu pertama 1,5 menit, di angkatan laut itu diuji, dinaikkan 1 menit. Ya, kalau kalian langsung blep, coba aja kalian langsung nahan napas di air 2 menit, keluar tak pingsan, harus latihan. Rata-rata itu maksimal 5 menit, rata-rata itu 4 menit. Diumpamakan sih, ngap bahasa Sundanya, coba aja tahan gitu. Diumpamakan kalau kalian ingin mencari kemuliaan itu jangan pergi tidur di siang di sore-sore. Diumpamakan orang yang menyelam cari mutiara ke dasar laut, menyelam selama 4 sampai 5 menit. Berat sekali. Tapi kalau dapat ya nahan napas 5 menit ya luar biasa. Tapi kalau kalian hanya nahan napasnya 2 menit ya nggak akan dapat mutiara. Kalau 3 menit ya dapat tapi yang jelek karena buru-buru ya, pokoknya yang penting dapat aja gitu. Tapi kalau 4 menit 5 menit bisa milih ini kira-kira mutiara, kan ada ciri-cirinya. Mana mutiaranya yang bagus? Ada ciri-cirinya, sempat milih. Tapi kalau hanya 2 menit setengah, 3 menit ya yang penting dapat aja. Jelas ya? Mendapat kemuliaan itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulul Ka'bi. Ulul Ka'bi, tingginya derajat. Bilhammi, dengan cita-cita. Al-awali, yang tinggi. Tingginya derajat itu harus kalian punya cita-cita yang tinggi. Ada pepatah kun diwan ada pepatah gantangkanlah ya, yang artinya gantangkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan kau gantangkan cita-citamu setinggi kaki. Kun himatuka fi rizqika. Kun himatuka, gantangkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan kau gantungkan cita-citamu di kakimu. Kun himatuka fi suraya wala takun himatuka fi rizqika. Bapak itu kalau ngaji itu ilmu itu datang tuh ya. Kun himatuka fi suraya, gantungkanlah cita-citamu itu setinggi bintang suraya. Wala takun himatuka fi rizqika, jangan kalian gantungkan cita-citamu itu di setinggi kaki. Kalau setinggi kaki kalau nggak tercapai duk ya langsung gagal. Tapi kalau setinggi bintang suraya ya kalau jatuh ya turun ya tertahan, bintang apalagi yang di bawahnya. Jelas ya? Ada apa patah itu? Kun himatuka fi suraya wala takun himatuka fi rizqika. Kalau kadang-kadang itu datang sendiri Bapak itu. Karena dulu pernah dengar, banyak belajar, dihafalin dulu juga. Nah, kalau lupa karena nggak pernah dipakai, maka tiba-tiba datang. Itu mungkin, tapi kalau kalian nggak pernah belajar kok tiba-tiba mengharapkan bisa, gelo. Gelo emang gitu ya. Kalau pernah bisa ya datang lagi, itu namanya laduni. Tiba-tiba datang aja kun himatuka fi suraya wala takun himatuka fi rizqika. Itu dulu guru bapak namanya Pak Ali Martono, itu di Sanawiyah itu diajarkan. Itu namanya termasuk mahfudzat, hafalan-hafalan. Manfaatnya sekarang, dulu nggak menyangka kalau itu manfaat gitu. Itu namanya ilmu laduni, tiba-tiba datang aja sendiri. Ingatan itu lewat didatangkan karena niat baik kita, kesabaran kita mengajar. Ilmu itu datangkan aja semuanya. Yo, datang semua. Padahal udah lupa, kalau sehari-hari mungkin nggak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Ulul Ka'bi, tingginya derajat. Bil himami, dengan cita-cita awali yang tinggi. Wa izil mar'i, dan mulianya orang. Fi apa itu? Nun apa? Fi sanuhuril layali, di dalam menahan mata di malam hari. Jadi mulianya orang itu ya cita-citanya setinggi langit dan mau menahan mata untuk tidur di malam hari. Itu hukumnya wajib. Kalau kalian nggak bisa itu, jangan harap kalian bisa sukses. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau